Petani milenial menjadi sorotan lantaran kreativitas dan inovasi mereka dalam dunia pertanian. Dengan memanfaatkan teknologi seperti drone, aplikasi pertanian, dan sistem irigasi modern, petani milenial mengubah cara bercocok tanam menjadi lebih efisien. Tak hanya menghasilkan panen yang berkualitas, petani milenial juga memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk secara langsung kepada konsumen. Kementerian Pertanian mengungkapkan petani milenial adalah motor penggerak modernisasi pertanian di Indonesia. Dengan bantuan pelatihan, akses modal, dan teknologi. Menggunakan metode pertanian organik, petani milenial juga memanfaatkan limbah pertanian untuk pupuk kompos. Bukan sekedar tren, petani milenial adalah masa depan pertanian Indonesia. Petani milenial membuktikan bahwa pertanian bisa menjadi profesi yang menjanjikan. Kementan menyerahkan bantuan alsintan dan bibit senilai 65,4 miliar rupiah untuk Kabupaten Goa pada 11 Oktober 2024 kemarin. Andi Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian mentargetkan Kabupaten Goa mencapai swasembada dalam waktu 3 tahun ke depan. Dinilai sebagai daerah subur dengan potensi besar untuk meningkatkan produktivitas berkat luas lahan di Kabupaten Goa ditambah banyak generasi muda yang tertarik bertani dengan teknologi dan mekanisasi. Hal itu sebagai tindakan nyata, pemerintah merencanakan program cetak sawah dan pengembangan klaster pertanian modern yang didukung oleh benih unggul, pupuk, alat mesin pertanian seperti traktor, combine harvester, drone, mesin pengacah, dan alat produksi lainnya yang sudah terdigitalisasi. Kita masih berbincang pemirsa bersama dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Andi Amran Sulaiman. Pak Menteri tadi sudah sangat optimis bahwa maksimal ditargetkan swasembada pangan itu adalah 4 tahun. Kata Pak Menteri, kurang dari itu sebelum 4 tahun. Sebelum 4 tahun ya. Nah, yang menjadi persoalan juga masalah yang kayaknya belum selesai dari dulu itu Pak adalah rantai niaga yang dinilai rugikan petani banyak. Kadang petani Pak tadi itu soal susu yang mandi susu, kemudian ada yang membuang hasil pertaniannya di sejumlah media sosial viral karena harganya murah. Itu seperti apa? Tapi ketika kita sampai di pasar harganya sebenarnya tidak murah juga. Berarti kan di distributor dengan petani harganya beda. Gini. Kalau ingin negara ini berdiri kokoh, NKRI ini menjadi, kita jaga bersama ini merah putih. Harus tumbuh bersama. Nggak boleh ego. Kemarin kami tanya, yang mandi susu, dan industri kami panggil semua. Saya katakan, saya tanya, pendapatan Bapak sebagai pengusaha berapa? 10 triliun. Kemudian aku tanya petaninya, kamu dapat berapa per bulan? Ini cuma 5 juta, untungnya 2 juta. Aku turun ke lapangan tanya. Saya beritahu, tega nggak kamu berpoya-poya di atas penderitaan saudara kita? Dan orang besar tidak akan besar kalau tidak ada orang kecil. Akumulasi orang kecil. Tidak bisa, sukses itu tidak bisa berdiri sendiri. Orang besar itu karena ditopang oleh orang kecil. Sehingga Anda wajib menghidupi mereka. Jangan menekan. Akhirnya kami putuskan, Anda wajib menyerap. Wajib membina. Kalau Anda tidak lakukan, izinnya aku cabut. Gimana Anda menanggulangi itu, Pak? Wajib industrinya harus tuh menyerap susu. Seluruh produksi petani, nggak boleh dibatasi. Itu wajib. Baru impor kami buka. Berarti itu sudah menjadi aturan berarti ya? Kami sudah menyurat, perpresnya kami proses, itu mutlak diserap. Perpresnya sedang diproses, kira-kira kapan itu bisa? Udah, kami sudah menyurat duluan. Nggak usah tunggu perpresnya, silap berproses, tapi kami sudah menyurat wajib dan sudah sepakat. Yang tertinggi kan kesepakatan. Tapi kalau ada yang menzolimi petani, aku pastikan izinnya aku cabut. Itu bukan hanya di peternak susu ya Pak ya, berarti yang lain-lain juga. Semua apa saja yang menzolimi petani akan
berhadapan dengan menterinya. Baik. Selama kami masih di sini. Baik, komoditas pangan ini Pak Menteri dikatakan sering menjadi salah satu penyumbang inflasi di Indonesia. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Lah, tolong dong sampaikan juga. Ini keliru nih. Sampaikan deflasi kemarin. Beras deflasi pertama. Ini di bulan paceklik Desember baru diumumkan oleh Pak Mendagri. Yang kedua, inflasi kita terbaik dunia, mungkin nomor 3, nomor 5. Kalau 5 besar inflasi kita terbaik, bisa nggak pernah nggak dengar negara Jerman? Kami baru pulang dari Brazil, Argentina. Dulu waktu kami datang sana 70%. Kemudian Turki, kalau tidak salah 70%. Inflasi kita 2%, 3%. Kenapa? Karena sektor pangan, petani-petani kita betul-betul kuat. Tapi jangan dilemahkan. Baik, yang jadi persoalan ini yang cukup krusial juga adalah krisis regenerasi petani muda. Berdasarkan data 2021, kalau Bapak punya yang terupdate, sekitar 61% itu petani berusia di atas 45 tahun, 61%. Ya. Yang berusia di atas 45 tahun. Berarti yang muda-muda, Bapak sendiri tadi bilang mengajak Gen Z, bahkan membuka lapangan kerja untuk petani milenial ya Pak? Iya. Dari Kementerian Pertanian. Nah, apakah karena melihat mungkin tidak semudah itu, sehingga diprogramkan juga pertanian modern atau seperti apa Pak? Jadi gini, ada 3 sumber daya kita yang kita optimize. Satu adalah sumber daya alam. Yang kedua adalah sumber daya manusia, milenial dan generasi Z, kemudian teknologi. Oke. Sekarang kenapa dulu gagal kalau kita ada program 1 juta hektar dan seterusnya sejak Orde Baru? Karena maaf, pendekatannya belum sempurna. Harus holistik. Dari hulu hilir itu harus menggunakan teknologi. Sekarang kami lakukan transformasi pertanian tradisional menuju modern, dan kami membuat klaster di daerah-daerah yang potensinya besar. Klaster ini adalah pertanian modern sejajar dengan negara maju. Daerah mana saja sekarang yang paling... Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Aceh, Jambi, Riau, Bengkulu. Progresnya sejauh Lampung. mana Pak? Sulsel. Sekarang sudah berjalan. Ada 3.000 milenial turun. Sekarang yang mendaftar ada 23.000. Nah, kami perlu uraikan ini. Ada yang salah paham. Katanya gaji 10 juta. Bukan. Jangan cerita gaji kalau mau melompat jauh lebih tinggi. Apa pendapatan. Yang utama, pendapatan. Oke. Nah, sekarang kami membentuk brigade, namanya 15 orang satu brigade. Kemudian mengelola 200 hektar. Kami siapkan alat mesin pertanian dari hulu ke hilir, hibah dari pemerintah. Pendapatannya kalau kita hitung, itu minimal 10 juta per orang. Dan ada kemarin testimoni itu dari Merauke. Dia dapatkan 15-20 juta per bulan. Sejak bulan Juni. Namanya Pak Matius. Oke. Kita ingin mencetak Matius baru di seluruh Indonesia. Kami target 50.000 generasi milenial Gen Z di 2025. 2025. Dan dia akan turun, milenial akan ke lapangan. Manakala menguntungkan, jauh menguntungkan daripada jadi pegawai. Kemudian menggunakan teknologi itulah tinggi. Yang dikejar dulu sekarang ya, bagaimana agar menguntungkan, agar Ya. minat dari milenial dan Gen Z ini Selama tidak menguntungkan, nggak turun. Oke. Ada. Nah, itu target kita. Ada harapan-harapan dari Pak Menteri untuk stakeholder yang lain mungkin, dan masyarakat Indonesia tentunya, karena tanpa melibatkan masyarakat juga ini tidak akan bisa berjalan ya. Ya, kepada seluruh sahabatku petani seluruh Indonesia, Bapak Presiden sudah perhatian serius kepada petani, itu luar biasa. Indonesia adalah negara agraris, Indonesia adalah negara besar. Kita bangunkan lahan tidur, mari kita bangunkan lahan tidur agar bisa optimal dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Kita mari berjuang. Kalau mau sukses, pantang menyerah, pantang mengeluh, pantang meminta kecuali pada Tuhannya. Makasih. Dan harus bersama-sama. Harus ya, kerjasama, Pak Menteri. kolaborasi. Baik, baru lebih dari 1 bulan, prestasinya sudah banyak. Kami berharap ini bisa berlanjut dan sesuai dengan target petani sejahtera
ekonomi Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih banyak Pak Menteri, selamat bertugas kembali. Satu hal, ini bukan prestasi saya, ini prestasi petani Indonesia yang dipersembahkan untuk negaranya. Setuju. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan spesial kali ini dalam spesial dialog bersama dengan Pak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Semoga bisa menjadi referensi untuk kita semua. Saya Prisa Sompodatu, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.